Maka mari kita mulai materinya tentang pencampuran pestisida. Kita mulai dari dampak pencampuran pestisida. Jadi dengan adanya pencampuran pestisida di sini diharapkan terjadi namanya efisiensi. Nah, apa yang dimaksud dengan efisiensi? Maksudnya adalah sekali kita kerja, ibaratnya sekali kita, ada pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya tidak? Nah, jadi sekali kita menyemprot itu ada beberapa jenis hama atau hama jenis tertentu itu bisa lebih cepat matinya atau lebih cepat kita kendalikan. Nah, jadi terjadi namanya efisiensi. Sebagai contoh, di tempat Anda ada yang kena ulat, ya kan? Ulat. Nah, kemudian di tempat Anda juga ada yang kena jenis kutu-kutuan. Artinya bagaimana caranya? Kita dalam sekali jalan, sekali nyemprot, ulatnya bisa kita kendalikan dan juga kutunya juga bisa kita kendalikan. Nah, itu tujuan dari pencampuran, yaitu supaya tercipta namanya efisiensi. Kemudian dampak pencampuran juga supaya tercipta namanya sinergis. Sinergis di sini maksudnya saling menguatkan. Jadi pestisida A ketika ketemu dengan pestisida B justru jadi tambah kuat. Sehingga hama atau penyakit yang menyerang itu bisa lebih mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, dampak dari pencampuran pestisida itu supaya terjadi pemecahan resistensi. Apa itu resistensi? Maksudnya adalah kekebalan hama dan juga penyakit. Akibat kita sering menembak pestisida dengan bahan aktif tertentu. Jadi, ada tidak pian-pian di sini melihat begitu kan atau merasa bahwa wah, hama ini makin tahun makin sulit dikendalikan. Makin tahun makin susah kita kendalikan. Makin tahun justru makin kebal. Dengan pestisida dengan dosis yang sama atau pestisida dengan konsentrasi yang sama, ketika kita semprotkan justru hamanya tidak mati. Nah, itu sebetulnya terjadi karena hama tersebut sudah dikatakan resisten atau dikatakan kebal. Semua disebabkan karena adanya kemampuan hama tersebut untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kemampuan penyembuhan tersebut yang membuat orang itu kebal terhadap sesuatu. Ada tidak di sini yang pernah katanya orang-orang yang pernah dipatok ular kemudian sembuh gitu kan, kok tiba-tiba berani dipatok ular yang kedua kok nggak apa-apa. Nah, karena sudah tercipta namanya antibodi, dan antibodi tersebut yang membuat orang itu jadi lebih kebal. Nah, itu jadi ada kemampuan penyembuhan tersebut yang membuat seseorang atau makhluk hidup itu menjadi lebih kebal atau lebih resisten. Sama juga dengan hama. Hama ketika kita semprot dengan pestisida yang itu aja, maka otomatis kemampuan pestisida tersebut dapat lebih mudah dinetralisir oleh antibodi dari hama atau penyakit itu sendiri. Nah, maka dari itu tujuan dari pencampuran di sini bagaimana caranya agar kita memecah resistensi atau kekebalan tersebut supaya bisa kita kendalikan. Dan lagi juga penyebab resistensi yang selanjutnya adalah adanya namanya adaptasi genetik. Maksudnya seperti ini, ketika ada misalnya 100 hama, kemudian kita semprot dengan satu pestisida tertentu, kemudian 90 mati, sisa 10. Nah, 10 itu kemudian kan yang namanya makhluk hidup itu pasti akan berkembang biak, ya tidak? Maka anaknya tersebut otomatis akan mewarisi sifat kekebalan dari orang tuanya. Nah, itu yang disebut dengan sifat genetik atau adaptasi genetik. Jadi pernah tidak kita mendengar begitu kan bahwa katanya kalau orang tuanya resiko jantung, anaknya juga beresiko. Nah, itu namanya adaptasi genetik. Maksudnya genetik dari orang tuanya yang dibawa pada anaknya, sehingga anaknya memiliki perilaku atau genetik yang sama dengan orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi resistensi itu penyebabnya bisa jadi karena penyembuhan atau daya adaptasinya jadi lebih kuat begitu kan, dan juga bisa jadi diturunkan oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu kita mesti ketahui dulu bahwa ternyata gitu kan penyebab dari resistensi atau penyebab dari kekebalan tersebut karena kita menembak pestisida dengan bahan aktif atau cara kerja yang itu saja. Yang dimaksud dengan cara kerja itu aja maksudnya seperti ini. Ada pestisida yang tulisannya racun kontak lambung, ada kan? Nah, kemudian ada yang sifatnya racun pernafasan.
Ada yang sifatnya racun saraf, artinya ketika kita tembakan maka ada bagian saraf yang pada akhirnya berhenti berfungsi. Kemudian misalnya contoh yang nomor 2 tadi kan racun pernafasan. Ketika kita tembak racun pernafasan tersebut, nanti otomatis dia bakal kesulitan bernafas, atau paru-paru dari hama atau juga penyakit tersebut jadi bermasalah. Sehingga ketika terjadi masalah tersebut maka otomatis hamanya jadi mati. Kemudian yang keempat ada juga namanya racun penghambat makan. Jadi ketika kita tembak racunnya karena tapi mau makan. Nah, orang kan kalau kada makan otomatis kurus ya tidak. Nah, ketika kurus otomatis lama-kelamaan karena dia tidak makan akhirnya bisa jadi mati. Kemudian lagi namanya racun metabolisme. Dan yang terakhir, sifat racun yang terakhir adalah racun pertumbuhan atau juga racun perkembangan. Maksudnya ketika racun tersebut kita tembakkan, maka otomatis inya tidak bisa berkembang biak, inya kada bisa beranak, inya kada bisa bertelur, atau telurnya itu tidak bisa memecah, tidak bisa menetaskan seperti itu. Nah, itu ada namanya racun pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi sebetulnya ada banyak. Nih, ulun ulangi, pertama kan ada namanya racun lambung, kedua racun pernafasan, ketiga racun saraf, kemudian yang keempat racun penghambat makan, kemudian kelima racun metabolisme, dan yang keenam racun penghambat pertumbuhan dan juga perkembangbiakan. Yang namanya kekebalan itu sebetulnya terjadi karena kita menembak pestisida dengan satu cara kerja aja. Yang paling sering terjadi gitu kan, kita menembakkan racun lambung. Pada akhirnya lambungnya jadi kuat, lambungnya jadi kebal. Nah, ketika lambungnya kuat tersebut, kemudian kita tembak dengan pestisida racun lambung lagi, jadi semakin kuat, dan itu aja terus yang pada akhirnya hama tersebut menjadi kebal terhadap racun lambung. Maka solusinya apa ya tidak? Solusinya jangan lagi pakai racun lambung. Pakai racun pernafasan, kemudian pakai racun saraf, kemudian pakai racun penghambat makan misalnya, kemudian pakai racun metabolisme, kemudian pakai racun penghambat perkembangbiakan dan lain sebagainya. Cuman kalau di tingkat petani kan kadang mungkin kita menghafal semuanya, ya enggak? Maka solusinya adalah silahkan dilihat apa yang kita pelajari di minggu kemarin, yaitu ada kode nomor. Kan seperti itu, ada nomor 2B, ada nomor 3, nah ada nomor 1. Itu menandakan pestisida tersebut berada dalam grup atau golongan tersebut. Misalnya contoh nih, berbahan aktif misalnya BPMC itu golongan 1A, kemudian karbopuron 1A. Padahal kan BPMC itu kan dengan karbopuron itu berbeda, dengan karbosulfan itu berbeda. Bahan aktifnya lain ya, tapi satu golongan berarti sama. Nah, jadi kalau misalnya untuk di tingkat petani, kita tidak perlu menghafal, oh saya harus cari racun pernafasan nih, apa ya kira-kira gitu kan. Nah, sulit, kan nggak mungkin pian semua menghafal semua itu. Maka patokan pian adalah itu kode yang tertulis pada kemasan pestisidanya. Kan ada tuh minggu kemarin kan kita belajar tuh 2B, regen kan 2B ya tidak? Nah, regen ada tidak yang di situ tulisan 2B ya? Nah, kan? Nah, jadi patokan pian semua yang setelah ini kan, kalau mau rollingan silakan. Kalau mau, kadang kita bertanya ke toko pertanian, apa yuk kira-kira yang bagus kesan antrak ini sudah kada mempan, disodorin ini, plak. Kita lihat, oh sama ya, sekalinya golongan 3 jangan lagi, adalah yang lain lagi, kan begitu. Jadi patokan kita mencari yang berbeda golongannya. Meskipun misalnya ada kode di belakangnya berbeda, tapi nomornya sama, tetap nggak bisa. Contoh kan regen ini 2B, ya tidak? Regen 2B. Jadi kalau Anda pakai bahan aktif 2A, ya bahan aktif 2A itu juga nggak bisa. Karena sama-sama golongan 2. Kan regen 2B, bahan aktif fipronil 2B. Kemudian ada yang 2A, itu juga jangan dipakai. Nah, begitu. Jadi pian-pian patokannya setelah ini, kalau misalnya oh 1A misalnya, oh pindah ke 1B, nggak bisa pindah. Karena 1A dan 1B itu masih satu golongan 1. 2A dan juga 2B itu masih golongan 2. Nah, jadi pian cari yang ada kodenya itu bukan lagi di golongan itu, tapi golongan yang lain. Misalnya kan 2B ganti nomor 5, ganti nomor 7 misalnya, kan begitu. Nah, silakan, itu aja patokannya sederhana kok. Nah, seperti yang materi kita di sini adalah tentang pencampuran pestisida, maka kan tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya pencampuran pestisida juga bertujuan untuk memecah resistensi
Artinya selain dari kita menyerang dengan golongan yang lain, misalnya contoh nih 2B sudah tidak mempan, maka kita boleh menyerang dengan sistem pernafasan sendiri saja, atau juga mengkombinasikan dengan cara kerja yang lain. Pernafasan gabung sama saraf, itu lebih cepat lagi matinya, karena yang diserang nafas paru-paru lawan saraf. Nah, tujuannya supaya hama tersebut jadi cepat matinya. Jadi silahkan Anda boleh mengkombinasikan beberapa pestisida dalam sekali aplikasi. Yang penting tujuan aplikasinya atau cara kerja pestisidanya itu berbeda. Atau kalau mau mencampur lagi, misalnya antara insektisida, fungisida, misalnya sama bobok daun, boleh tidak? Boleh. Silahkan, nggak jadi masalah. Insektisida boleh kok dicampurkan dengan akarisida, boleh. Kan masih ingat tidak akarisida? Akarisida itu kan racun untuk kutu-kutuan kan, seperti itu, boleh tidak? Boleh. Contoh misalnya kita pakai Prevaton misalnya kan untuk ulat, ya tidak. Kemudian ada juga misalnya jenis wereng misalnya kan. Nah, wereng Prevaton kan bahan aktifnya klorantraniliprol. Kalau kita tembak boleh tidak dengan golongan yang lain, misalnya ada wereng kita pakai imidacloprid, boleh tidak? Boleh, karena golongannya berbeda. Tapi pencampuran juga ada aturannya. Jadi ini menurut penelitian orang bahwa ada pestisida-pestisida yang boleh dicampur dan ada yang tidak boleh dicampur. Lalu apa saja yang boleh? Itu berpatokan pada kode di belakang bahan aktif. Kan ada tulisannya, misalnya contoh antrakol misalnya kan propinep, belakangnya WP, ada kan WP, wettable powder. Kemudian ada SC, soluble concentrat, ada EC, emulsifiable concentrat. Kan itu patokannya di sana. Ya, kalau mau mencampur patokannya di situ, kode di belakang bahan aktif. Nah, jadi pian patokannya silahkan lihat di tabel. Jadi kalau pian mau mengkombinasikan beberapa pestisida sekaligus, boleh tidak? Boleh. Lihat di patokannya. Sebagai contoh ini kan ada pestisida A, ya tidak? Nah, pestisida A. Jadi kan pestisida A ada kan tulisannya AS. Nah, tuh baru datang tuh, silahkan diberi perukunan. Nah, jadi di sini ada pestisida A dan juga pestisida B. Ada kan kolomnya pestisida A dan juga B. Jadi pian silahkan kalau mau mencampur ikuti patokannya. Contoh yang pertama ya yang larut air, AS, SL, SP, SC, WSC dan juga SG. Nah, itu jangan dicampur dengan kode yang sama. Kan sebagai contoh nih kan AS, SL, SP, SC, WSC, SG. Itu jangan dicampur dengan sesama dia. Ya, jadi silahkan kalau pian hendak mencampur nih, lihat ini jangan sampai hilang. Nah, ini jangan sampai hilang. Bilanya lebih mudah lagi, pian silahkan difoto, disimpan di HP masing-masing. Jadi silahkan simpan di HP masing-masing. Kemudian di sini ambil patokan. Oh, aku nanti mau mencampur nih misalnya, boleh yang mana sih kira-kira yang boleh? Ikuti patokan di sini. Oh, misalnya di sini aku ada punya WSC misalnya kan. Sama WSC, oh tidak boleh dicampur, maka cara yang lain. Berarti WSC misalnya boleh dicampur sama WP. Nah, kan di situ. Jadi tulisannya yang nomor 2, larut air kan AS, SL, SP, SC, WSC sama SG. Nah, boleh dicampur dengan suspensi. Contoh WP, F, WDG, kemudian DF itu boleh dicampur. Nah, kemudian lagi yang nomor 3 di bawah larut air kan AS, SL, SP, SC, WSC sama SG. Itu boleh dicampur sama EC. Nah, itu silakan kalau Anda mau mencampur itu boleh dicampur dengan EC. Nah, kemudian lagi di bawahnya lagi kan tidak larut air nih atau suspensi, ada WP, ada F, ada WDG, ada juga DF. Itu boleh dicampur dengan sesama dia. Jadi WP, F, WDG dan juga DF itu boleh dicampur dengan sesamanya dia, yaitu WP, F dan juga WDG. Makanya kemarin alasannya kan soal Winder. Ada kan Winder. Nah, Winder itu kan bahan aktifnya imidacloprid. Kenapa untuk hortikultura ulun menyarankan yang bubuk? Karena pasti pian hendak mencampur, ya kada? Nah, kan begitu. Jadi silahkan pian kalau mau pakai jenis Winder kan yang bahan yang formulanya berbeda, ada yang formula bubuk dan juga ada formula cair. Nah, ulun menyarankan biasanya yang bubuk untuk hortikultura karena pian pasti dah sekali menyemprot hendak bercampur. Nah, gitu. Jadi itu dasarnya lah, dasarnya kenapa ulun merekomendasikan jenis Winder. Pian bertakon Winder mana Pak? Winder bubuk.
Ya, tujuannya kan bubuk. Bubuk tuh WP, wettable powder, itu boleh dicampur. Kemudian lagi di sini, kemudian WP, F dan juga WDG itu boleh juga dicampur dengan EC. Nah, jadi misalnya ya EC itu kan kayak Demolis, Abamectin 18 EC, ya tidak? Jadi pian mau campur, kon mau mengendalikan jenis kutu-kutuan nih. Kemudian mau campur sama antrakol. Antrakol itu kan mankoseb sekian WP, ya tidak? Nah, boleh tidak dicampur? Ayo coba lihat, WP sama EC boleh tidak? Nah, WP sama EC boleh. Berarti kan silahkan Anda campurkan antrakol atau antila, ya. Antrakol itu kan propinep sekian WP. Kemudian antila, mankoseb sekian WP. Boleh tidak dicampurkan dengan Demolis sekali aplikasi? Boleh. Silahkan. Atau misalnya lagi nih, Anda mau campur misalnya antrakol sama winder bubuk, ya kan? Nah, antrakol propinep WP. Kemudian winder WP juga, WP sama WP boleh tidak? Nah, jadi WP ini tuh fleksibel. Sedangkan yang paling bawah yang EC, ya. Nah, EC itu yang minyak kayak Demolis, Stadium, Agrimek. Nah, itu kan jenis EC, Abamectin sekian EC. Itu jangan dicampur dengan sesama EC. Jadi kalau pian hendak mencampur Demolis dengan sesama cairan, lihat dulu kodenya. Oh, kodenya EC, jangan. Mending cari yang kodenya itu SC. Nah, kalau EC sama SC boleh tidak? Nah, kan? Lalu apa sih bedanya, ya kan? Apa sih yang dimaksud dengan SC, WP? Nah, ulun jelaskan satu persatu. Jadi kalau misalnya jenis WP itu singkatan dari wettable powder. Powder itu bubuk, wettable itu bisa dibasahi. Jadi ketika wettable powder ketemu sama air, dia pasti bisa larut sempurna. Kemudian SC itu berbentuk cairan kental yang mengandung partikel padat yang tersuspensi di dalamnya. Nah, bedanya kalau Anda menemukan SC itu sebelum dipakai wajib dikocok terlebih dahulu. Karena kalau kada dikocok, maka pestisidanya tak ke bawah. Makanya kada mampan. Nah, itu. Jadi Anda harus paham di sini, kawan-kawan harus paham di sini. Karena kenapa aja kada mampan, jadi udah kada dikocok. Tujuan kita sekolah di sini itu supaya tahu. Jadi ulangi lah. Jadi yang namanya SC itu berbentuk cairan kental yang mengandung partikel padat yang tersuspensi di dalamnya. Dan sebelum digunakan, jenis pestisida ini wajib dikocok terlebih dahulu. Maka coba deh kita sambil belajar bersama. Yuk kita sambil belajar bersama. Silakan ambil handphone masing-masing. Coba dituliskan 5 jenis pestisida yang kodenya tuh SC, 5 merek yang kodenya tuh SC. Ya silakan kita cari bersama dulu yuk. Sudah dapat? Oke, silakan sebutkan apa aja nih. Marhat, sebutkan apa aja 5 pestisida tadi yang kode di belakangnya adalah SC. Pertama Virtaco, kedua Pegasus, ketiga Regen, keempat Prevaton, kelima Merifon. Nah, jadi contoh Regen ya kan. Regen itu dikocok dulu. Jadi sebelum pakai Regen kocok terlebih dahulu. Kedua Prevaton. Ya kan, Prevaton. Jadi kocok dulu Prevatonnya. Jadi kita yang sudah pertemuan hari ini jangan sampai lagi salah pakailah. Jadi bila ada yang kode SC di belakangnya itu kocok dulu. Ya, nah bisa ya berarti ngocok leh. Nah belajar. Maksudnya obatnya dikocok ya kan ya. Nah kan tadi SC kan. Jadi yang sudah tadi WP dan juga SC. Yang selanjutnya adalah SP. Nah, SP itu juga sama mirip dengan WP, dia tuh berbentuk bubuk yang ketika kena air itu langsung bisa larut. Kemudian yang keempat di sini EC atau emulsifiable concentrat. Nah, dia ini pada dasarnya bahan utamanya adalah minyak. Cuma minyak tersebut dicampuri dengan bahan tertentu sehingga minyak tersebut mempunyai kelarutan terhadap air. Nah, pertanyaannya tadi kenapa tidak direkomendasikan? Kan silakan buka lagi di kertas pian masing-masing. EC sesama EC boleh dicampur tidak? Tidak kan?
Kenapa kok bisa seperti itu? Ditakutkan bahan penyatu antara minyak dan juga air itu tidak mampu melarutkan keduanya. Dan tahu kan kita apa yang terjadi kalau minyak itu ketemu sama air, tidak ada bahan pelarut, apa yang terjadi? Minyaknya timbul. Maka ketika misalnya minyaknya timbul, bahan aktifnya timbul, di bawahnya apa? Banyu. Maka ketika kita tembak, bang, tembak aku bang, ya tidak? Ah, gitu. Jadi ditakutkan bahan penyatu antara atau bahan pencampur antara minyak dan juga air itu tidak bisa menyatukan dari bahan aktifnya tersebut, sehingga menyebabkan pestisida tersebut bahan aktifnya ngambang, mengapung, sehingga otomatis ketika mengapung yang pertama kali kita tembakkan adalah air. Nah, resikonya yang terjadi adalah ketika air itu habis, maka otomatis kan yang kesedot terakhir minyaknya. Maka ketika memang bisa lolos pada nozzle sprayer, maka bisa menyebabkan namanya fitotoksik, keracunan, hangit. Nah, itu. Jadi hati-hati penggunaan EC. Makanya ulun di sini lebih menyarankan kalau petani-petani udah pian pakai WP aja dah aman, ada campur nampakah aman. Kemudian lagi saya mau mengendalikan jenis ulat penggerek batang. Sedangkan daunnya berputih-putih itu disambat penggerek batang atau ujar kita ulat ya ada. Jadi misalnya kan penggerek batang tadi kan berarti ada ulat yang ada di dalam batang tanaman padi. Maka misalnya ulun mau pakai mereknya Prevaton. Prevaton tadi kodenya apa? SC, ya kan? Nah, SC. Kemudian di sana di situ ada tiba-tiba walang sangit, ujar kita bilahu. Ya ada walang sangit, ujar kita tuh bilahu. Nah, bilahu kalau misalnya ulun mau pakai bahan aktif BPMC, ya BPMC mereknya Dharmabas. Dharmabas itu apa? Coba cari di internet. Apa? EC. Nah, maka boleh tidak dicampur dengan SC? Boleh. Kita lihat di sini larutan air di sini kan, yang nomor 3 AS, SL, SP, SC, WSC, SG boleh dicampur sama EC nomor 3. Jadi silakan pian menembakkan itu tadi, menembakkan Prevaton yang ditambahkan dengan Dharmabas. Boleh. Tapi contoh Canon. Canon itu apa? Canon EC. Pian tembak sama Dharmabas. Ayo, EC dengan EC apa yang terjadi? Nah, EC dengan EC hindari pencampuran. Maka ulun tidak akan merekomendasikan pian mencampur Dharmabas dengan Canon. Paham kan sampai di sini? Jadi pian-pian di sini kalau sudah ini patokannya cuma ini aja kok, pian punya ini aja, pokoknya jangan sampai hilang. Nah, kemudian setelah SC baru di bawahnya WSC. Nah, WSC dia berbentuk cairan kental yang mudah larut sempurna di dalam air. Ketika dicampurkan dengan air tidak membentuk emulsi atau suspensi, melainkan larutan yang homogen, namun harus dikocok juga. Jadi SC, WSC dikocok sebelum dipakai. Kemudian lagi setelah WSC, WG. Nah, WG ini butiran halus yang ketika ketemu sama air dia bisa larut. Nah, WG. Jadi WG itu butiran, tapi meskipun butiran ketika misalnya dia ketemu air dia bisa larut. Tapi berbeda dengan G atau GR. Ada kan furadan. Nah, kalau G atau GR itu bentuk butiran yang tidak bisa larut dalam air. Nah, lalu yang selanjutnya gitu kan, apa yang terjadi kalau kita salah dalam pencampuran? Nah, yang pertama tadi kan sudah ulun jelaskan bahwa ketika misalnya minyak ketemu sama minyak ditakutkan terjadi namanya ketidakmampuan bahan pelarut untuk melarutkan minyak ke dalam air. Sehingga yang terjadi adalah minyaknya mengapung atau mengambang, airnya di bawah. Maka otomatis yang kita semprot nanti adalah air. Itu dikatakan tidak kompatibel. Artinya ketika satu bahan aktif itu ada ngambang di atas, maka dikatakan tidak kompatibel atau tidak cocok dicampurkan. Kemudian yang kedua,
Ketika misalnya lagi, ketika kita campurkan tiba-tiba bergumpal. Sehingga menyebabkan pertama gitu kan, yang kita tembakkan itu justru pestisida berkonsentrasi tinggi. Atau yang kedua bisa jadi bakal nyumbat nozzle sprayer kita. Jadi artinya kalau ada yang bergumpal, itu artinya pestisida itu tidak direkomendasikan untuk dicampur. Dan yang ketiga, ketika kita campur justru berat jenisnya meningkat. Sehingga apa yang terjadi ketika A dan B kita campur justru mengendap. Berarti kalau mengendap lokasinya di atas apa di bawah? Di bawah. Berarti yang di atas apa? Banyu, air. Maka ketika yang pertama kita semprot, betul bisa mengendalikan mengendalikan. Setelahnya, setelah habis maka air. Makanya airnya semprot bang, kan begitu. Nah, lalu bagaimana pencampuran pestisida yang paling tepat? Bagaimana cara mencampurnya? Ya kada. Ini pun ulun terapkan barusan ulun tadi nyemprot. Jadi teknik pencampuran, teknik pelarutan. Ya, bagaimana cara teknik melarutkan pestisida, beberapa pestisida dalam sekali aplikasi? Maka caranya adalah Anda ambil dulu wadah. Ambil satu atau beberapa wadah, begitu kan, sebaiknya beberapa wadah. Silakan Anda ambil beberapa wadah, wadah satu sama wadah dua. Maka silakan Anda wadah pertama Anda isi dengan air, masukin air. Nah, kemudian pestisida misalnya yang kodenya SC tadi, contoh Prepaton, masukkan ke wadah yang pertama, isi air 1 liter, aduk larut. Kemudian mau tembak lagi bareng sama winder misalnya. Nah, untuk mengendalikan hama tertentu, misalnya werang atau segala macamnya, misalnya kan seperti itu juga. Anda pakai winder. Tadi kan kalau Prevaton tadi SC. SC kalau ketemu sama EC boleh tidak? SC ketemu sama EC masih boleh dicampur. Sama SC ketemu sama WP itu juga masih boleh dicampur. Jadi misalnya Anda mau campur kan, Prepaton masukkan ke wadah pertama. Kemudian winder, Anda ambil air 1 liter, masukin winder di wadah kedua. Aduk larut yang pertama, aduk larut yang kedua. Tangki silakan isi air separuh, kemudian silakan Anda tuang larutan dari pestisida pertama, kemudian tuangkan larutan pestisida kedua. Kemudian setelah Anda masukkan, aduk larut. Itu yang menjamin pestisida tersebut itu kekuatannya 100%. Karena begini, kalau Anda campur dalam satu waktu, dalam satu tempat sekaligus, takutnya justru terjadi ketidakkompatibelan tadi. Jadi caranya gitu kan, jangan satu wadah, kemudian Anda masukin air, kemudian masukin A dan B, aduk, jangan. Jadi ambil wadah, 2 buah wadah, begitu ya, ambil 2 buah wadah, masukin Prevaton, aduk-aduk, masukin. Kemudian wadah kedua, ambil winder tadi, aduk-aduk, kemudian masukin. Nah, dengan cara seperti itu akan menghindari namanya ketidakkompatibelan. Lalu kalau misalnya campur dengan pupuk bagaimana? Kan begitu ya, kada? Kalau mau sekalian sama bubuk daun, misalnya entah Ultradap kah misalnya, atau MKP, tidak misalnya, kan boleh tidak? Boleh. Berarti 3 kali kita naruh. Jadi yang pertama kan Prevaton, aduk-aduk, masukin tangki. Nah, wadah kedua, kemudian kita ambil winder tadi, ya kan? Kita ambil winder, aduk-aduk, masukin tangki. Kemudian ambil MKP, aduk-aduk, masukin ke tangki. Boleh. Lalu kalau Anda bertanya lagi, kalau wadahnya cuma 1, kita cuma gayung atau cicibok cuma punya 1 gitu kan, terus gimana ya kada? Maka silakan ambil air pertama, masukin dulu Prevatonnya, aduk-aduk, masukin tangki. Set, ambil lagi airnya, kemudian Anda larutin pestisida kedua, aduk-aduk, masukin tangki lagi. Kemudian Anda ambil air lagi, kemudian Anda masukin MKP, aduk-aduk, masukin tangki lagi. Baru terakhir ambil air, masukin perekat, masukin lagi. Memang lebih cerewet, cuman tidak lebih dari 5 menit kok. Cuman dengan cara seperti itu, pestisida jadi jauh lebih efektif daripada misalnya Anda ambil wadah, masukin Prevaton, masukin winder, masukin MKP, masukin perekat, masukin gula, masukin teh, masukin apa di jerang. Jangan. Nah, itu justru kada mempan. Jadi yang namanya bahan kimia, ya bapak-bapak semuanya, bahan kimia itu ketika belum dilarutkan, kemudian bertemu dengan bahan kimia yang lain, akan terjadi namanya reaksi kimia.
atau pertukaran ion-ion tertentu di bahan kimia tersebut yang bisa jadi nanti akan memunculkan ketidakkompatibelan tadi. Entah misalnya Anda muncul endapan kah, atau muncul yang lain kah, itu yang terjadi. Dan kembali pada pertanyaan Hadri tadi soal gandasil, ya kan, gandasil tidak dianjurkan dengan dicampur dengan bahan alkali, kan seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi ulun sebutkan yang namanya bahan alkali itu adalah bahan yang ber-pH tinggi. Alkali itu lawan katanya asam. Nah, ketika kita campurkan pupuk dengan sesuatu yang ber-pH tinggi, itu akan terjadi reaksi kimia. Dan reaksi kimia tersebut yang menyebabkan namanya endapan. Sebagai contoh kalsium. Anda ambil kalsium, kemudian Anda ambil magnesium sulfat. Anda ambil dalam satu wadah, kemudian kalsium, sulfat baru diaduk. Maka kalsium itu nanti akan bereaksi sama sulfat, memunculkan namanya endapan kalsium sulfat. Nah, begitu kan harapannya sebetulnya kita memberikan kalsium nitrat sama magnesium sulfat supaya tanaman dapat 4 unsur hara. Kalsium dapat, nitratnya dapat, magnesiumnya dapat, sulfatnya dapat. Tapi ketika kita salah dalam pencampuran tadi, maka yang terjadi adalah kalsium akan bereaksi sama sulfat, memunculkan namanya endapan kalsium sulfat. Maka kalsium sulfat itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Sia-sia kada? Sia-sia. Kemudian soal gandasil, ya kan? Gandasil itu sebetulnya NPK. Betul tidak? Makanya kan ada tulisannya N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa, kan begitu. Jadi NPK. Kenapa tidak dianjurkan dengan yang berbahan alkali, contohnya kalsium? Karena nanti ketika Anda campur langsung dalam satu wadah, maka kalsium akan bereaksi dengan fosfat, memunculkan namanya endapan kalsium fosfat. Jadi kalsiumnya kada terserap, fosfatnya kada terserap, makanya akhirnya gandasilnya sia-sia. Kan begitu. Tapi caranya kalau pakai metode seperti tadi, ya, pakai metode seperti tadi, di mana Anda ambil ambil wadah, kemudian Anda ambil air, larutin dulu gandasilnya, larutin gandasil, kemudian setelah larut masukin tangki. Baru Anda ambil lagi air, kemudian masukin kalsium nitrat, aduk-aduk, masukin tangki, itu nggak bakal bergerak. Kenapa? Karena konsentrasi atau besaran larutan, karena yang namanya konsentrasi dari gandasil dan juga kalsium nitrat sudah berkurang karena kena larutan tadi, karena sudah terlarut dalam air. Jadi kekuatannya sudah berkurang karena sudah terlarut dalam air. Jadi ini ibarat misalnya kekuatan berkurang ketika bertamu kada lagi bahantam. Ada kita merasa jagau ini kadang menyebabkan orang anak bakal lahir, ya kada. Jadi kalau pian di sini boleh sebetulnya silahkan kalau mau mencampur dengan bahan alkali misalnya, cuman caranya seperti itu tadi, dicampurkan dalam wadah berbeda. Jadi boleh dari beberapa wadah atau satu wadah, ambil misalnya kan gandasil, kemudian aduk-aduk masukin dalam tangki, ambil kalsium nitrat, aduk-aduk masukin dalam tangki, baru diaduk, boleh. Atau Anda ambil misalnya Virtaco, aduk-aduk masukin tangki. Kemudian ambil misalnya MKP, masukin tangki. Kemudian ambil Regen misalnya, aduk-aduk masukin tangki. Boleh tidak? Boleh. Silakan. Nah, caranya itu tadi dilarutkan dengan cara berbeda. Karena kita di sini ingin efektivitasnya meningkat. Di Lombok kami yang kami pakai, ulun kada ada yang larang-larang. Nah, ulun misalnya kayak pengendalian antraknos saja cuma pakai topsin. Nah, ibaratnya tuh ya kalau kita beli setengah liter itu kan puas pakainya. Nah, efektif. Ya efektif karena memang cara pencampurannya berbeda. Cara pencampurannya nggak langsung. Cara pencampurannya itu dicampur dicampur setelah mereka sudah terlarut. Nah, jadi kayak gitu Bapak-bapak sekalian. Jadi mulai setelah kita pertemuan hari ini, pertama, jangan sampai lagi pestisida yang bertulisan SC atau WSC tidak dikocok sebelum dipakai. Kemudian setelah kita hari ini juga, jangan sampai lagi pian asal mencampur pestisida sebelum berpatokan sama tabel yang ini. Ya. Nah, dan yang ketiga juga, dalam pencampuran pestisida sendiri, jangan langsung dalam satu wadah dimasukin semua bahan, itu jangan. Dilarutkan berbeda dulu, setelah dilarutkan baru nanti Anda tuang ke dalam tangki, baru silakan diaduk merata. Jadi bahan kimia ini berbeda lah. Bahan kimia ini ada namanya reaksi kimia.
reaksi kimia. Jadi yang terjadi ada pertukaran antar ion namanya. Jadi contoh ada kalsium nitrat sama magnesium sulfat. Maka nanti kalsium bakal ketemu, bakal mencari pasangannya. Ini pasangan dari kalsium ini fosfat atau sulfat. Jadi kalau ketemu sama sulfat dia jadi endapan kalsium sulfat. Ketemu sama fosfat dia jadi kalsium fosfat. Karena memangnya mencari pasangannya, kita aja mencari bini ya kada. Nah, kan begitu. Nah ya, jadi setelah pertemuan kita hari ini, jangan sampai lagi kita salah dalam pencampuran pestisida. Mudah-mudahan setelah ini pian-pian di sini jadi ahli soal pestisida, jadi hama dan penyakit bisa lebih mudah teratasi dan juga lebih minim biaya-biaya.